suster, bapak dan mama, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih, para rasul Kristus yang hari ini juga hadir bersama dengan kita sekalian, 12 orang lengkap. Mudah-mudahan tidak ada yang dari Yudas. Salve. Selamat malam. Pada hari ini kita semua mengenang peristiwa penting dan sangat bersejarah untuk kita sekalian. Pada malam sebelum sengsaranya, Yesus berkumpul dengan para murid untuk merayakan Paskah. Namun, bukan hanya kenangan pembebasan dari Mesir yang dikenang, tetapi satu tindakan profetik yang tentunya juga mengguncang hati para murid. Bagaimana Yesus yang para murid kenal sebagai seorang guru bangkit dari tempat duduknya saat malam perjamuan terakhir, melepaskan jubahnya, kemudian mengambil sehelai kain lenan dan kemudian membasuh kaki para murid. Ini bukanlah sekedar tindakan kerendahan hati, melainkan sebuah puncak pewahyuan akan identitas dan misi Yesus. Ia datang menjadi seorang hamba, seorang putra Allah merendahkan diri untuk menjadi seorang pelayan. Dalam tindakan itu, Yesus mengajarkan kita bahwa hidup harus dimulai dengan sebuah tindakan kasih, tindakan pelayanan yang konkret yang ditunjukkan di tengah dunia. Seorang yang membasuh kaki pada zaman ada pertengahan dari orang Yahudi hanya cocok untuk seorang hamba. Bahkan seorang murid tidak dianjurkan untuk membasuh kaki gurunya. Tetapi Yesus mengambil sebuah tindakan yang sangat-sangat sederhana, mengambil sebuah tindakan yang sangat rendah di mata manusia, yaitu dengan membasuh kaki. Maka Yesus sendiri sebenarnya sementara menghancurkan hierarki sosial demi menegaskan suatu kebenaran bahwa kasih yang sejati tidak didominasi oleh pengaruh dan kedudukan, tetapi pemosonan diri atau gnosis. Apa yang dilakukan Yesus adalah tindakan nyata seorang putra Allah kepada dunia. Sekarang pertanyaannya untuk kita, berapa kali kita membasuh kaki sesama? Berapa kali kita merendahkan diri di hadapan sesama kita? Berapa kali kita mengalah ketika ada yang memfitnah kita? Yesus telah menunjukkan kepada kita sekalian bentuk pengosongan diri yang total. Ia menunjukkan kepada manusia bahwa bukan kedudukan yang harus kita kejar, tetapi adalah sebuah pelayanan.
Inilah tindakan Yesus yang konkret, yang juga kita saksikan pada malam hari ini. Peristiwa malam ini bukan hanyalah sebuah peristiwa pengulangan, tetapi peristiwa yang harus kita jalani dalam hidup apabila kita mau menjadi pengikut Kristus. Peristiwa yang kedua adalah bagaimana Yesus dan para murid juga makan perjamuan yang terakhir. Bukan hanya makan roti tak beragi dan anggur, tetapi sebenarnya Yesus juga mau menyerahkan dirinya setelah ia melayani, setelah ia berbuat banyak hal, menyembuhkan banyak orang, ia juga menyerahkan diri. Itulah peristiwa Ekaristi yang lahir pada malam perjamuan yang terakhir. Saudara dan saudariku, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi Yesus adalah kasih itu sendiri. Di dalam pembasuhan kaki yang menunjukkan bahwa keselamatan adalah hasil dari kuasa kasih yang tampak nyata dalam kerelaan untuk melayani. Di dunia yang penuh dengan hasrat untuk menguasai, tindakan ini adalah tindakan yang kontra narasi, yang juga tentunya menyentuh kedalaman hati manusia. Dengan kontra narasi ini, membasuh kaki bukan lagi soal air dan baskom, tetapi soal bagaimana kesiapan untuk membungkuk dan hadir sebagai sahabat yang setia di hadapan luka-luka dan persoalan sesama di dalam kehidupan bersama yang nyata. Maka bagi kita, membasuh kaki dapat berarti bahwa kita pula harus mendengarkan seorang saudara atau teman yang sedang bergumul dengan masalah yang dihadapi. Kita diajak juga untuk mencari jalan keluar, mungkin bersama dengan ibu-ibu yang terjerat dengan pinjaman online. Kita juga diajak untuk menampung keluh kesah sesama kita, anak-anak muda yang kehilangan arah dan tujuan, bahkan yang hampir bunuh diri. Mendampingi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, membangun solidaritas dengan keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita mengamalkan tema-tema katekese yang selama 4 minggu kita refleksikan bersama. Bukan hanya sekedar kita duduk berkumpul, bercerita dan seri, tetapi harus menjadi sebuah aksi nyata bagaimana kita menjaga alam ciptaan ini. Umat beriman yang terkasih, perayaan Kamis Putih memaksa kita untuk terus mencari kaki siapa yang perlu saya basuh hari ini. Luka siapa yang perlu saya sentuh dan saya sembuhkan sekarang ini. Dan dalam hal apa saja yang harus membuat saya melepaskan jubah kehormatan dan mengikat kain pelayanan di pinggang. Pertanyaan ini tentunya teramat penting untuk kita sekalian beriman yang terkasih. Sebab dalam dunia kita yang terubah saat ini, Injil diberitakan bukan hanya lewat kata-kata, tetapi terutama lewat kesaksian hidup kita masing-masing.
Marilah kita melihat teladan Yesus untuk dijadikan pegangan di dalam hidup. Marilah kita sekalian menjadi murid-murid Kristus yang mampu untuk melayani. Mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, dan kemudian kita bawa kepada semua mereka yang kita jumpai. Semoga Tuhan memberkati kita.